rekayasa Pilpres dan Pileg tahun 2024. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini bahasan tentang politik terkini Pilpres tahun ini. Pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif dan DPD. Hasil pemilu tanggal 14 Februari 2024 dengan hasil quick count 58% pemilih dari pasangan calon paslon 02 Capres Bapak Prabowo Subianto berpasangan dengan Cawapres Bapak Gibran Rakabuming Raka membuktikan setidaknya menjadi indikator bahwa 200 juta rakyat pemegang hak pilih, hak suara saat ini dan nanti bisa merekayasa jumlah pemilih dan siapa yang rakyat mau pilih untuk jadi Presiden Republik Indonesia. Tujuannya jangan beri kekuasaan berlebih kepada presiden dari satu partai dari segi persentase, dominasi, dan waktu lebih dari 10 tahun atau 2 periode untuk mencegah feudalisme dan dinasti nepotis dan kediktatoran. Ada istilah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekayasa rakyat dalam memilih pemimpinnya, presidennya, juga bisa berguna untuk melakukan rekayasa calon anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya, jangan beri kekuasaan berlebih kepada partai dari segi persentase berdasarkan electoral threshold 20% yang bisa menjadi dominasi atau dari segi waktu lebih dari 10 tahun 2 periode di DPR. Rakyat bisa menggilir kekuasaan dominasi partai politik atau dengan persentase 20% minus, berarti di bawah threshold 20%, sehingga partai tertentu tidak bisa menentukan pencalonan presiden hanya dengan modal satu partai. Biarkan suara asli anggota partai dan akar rumputnya yang memberikan suaranya bagi partainya sendiri secara asli, original, di sisi persentase, yaitu kurang dari 20%. Hasil suara quick count untuk anggota legislatif kali ini tahun 2024, partai yang dominan sejak masa Presiden Megawati, PDI Perjuangan, hanya memperoleh 16,30% suara, yang artinya tidak cukup untuk mencalonkan presiden hanya dengan modal satu partai PDI. Kita ingat Golkar sejak pemilu tahun 1971 sampai 1997 selama 26 tahun diberi kekuasaan mayoritas lebih dari 65% suara rakyat pemilih. Lanjut sedikit waktu bagi Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga. Lalu kita beri kesempatan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, Presiden Republik Indonesia keempat Bapak Haji Abdurrahman Wahid memimpin kita sebagai presiden. Lalu kita beri kesempatan PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, suaranya lumayan mayoritas
parlemen dengan Ibu Megawati Soekarno Putri memimpin kita sebagai Presiden RI kelima. Sudah Gus Dur lengser atau dilengsarkan. Lalu rakyat menggilir Partai Demokrat dengan hasil suara pilihan rakyat lumayan mayoritas di parlemen dibanding dengan partai-partai lainnya. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6. Lalu kembali rakyat memberikan pilihan bergilir PDIP dengan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7. Tahun ini di Pilpres dan pemilu legislatif tahun 2024, rakyat memberikan suara pilihan mayoritas berdasarkan quick count 57% sampai 58% kepada Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden RI ke-8 didampingi Bapak Gibran sebagai wakil presidennya. Dengan tetap kita sabar bersama menunggu hasil real count dan diumumkan secara resmi oleh KPU. Dan seterusnya insya Allah rakyat Indonesia semakin cerdas dan diberikan waktu kekuasaan partai politik manapun, calon presiden manapun yang diberikan suara pilihan mayoritas unggul. Dengan demikian, rakyatlah yang merekayasa hasil Pilpres, bukan siapa-siapa. Dan jangan lupa, sejarah pemilihan Presiden Republik Indonesia dari yang pertama sampai hari ini hanyalah dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kali ini vlog saya. Mohon subscribe. Terima kasih.